Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ibadika salihin. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Nawaina ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wad dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumikum fid dharain amin. Rubbada'in ilal hawa wat tabi'ah wa huwa yadda'i annahu yad'u ilad din was syari'ah. Rubbada'in, berapa banyak pengajak yang mengajak ilal hawa, kepada hawa nafsu, wat tabi'ah, watak, wa huwa yadda'i, dan ia mengaku annahu yad'u ila din wa syari'ah, bahwasanya pengajak tadi itu mengajak ke agama dan syariat. Ajakan dari diri kita kebanyakan ajakan yang mengikuti hawa nafsu, bukan ajakan yang sesuai dengan apa yang diajarkan dalam agama. Karena itu dinamakan dengan hawa. Hawa itu dikatakan oleh Imam Syi'bi daripada kata huwi, turun atau jatuh. Orang yang dikuasai oleh hawa nafsu diturunkan ke derajat yang rendah, menjerumuskan orang tersebut berada di dalam kegelapan. Sebagian ulama mengatakan hawa itu adalah hawan, kehinaan. Akan tetapi dibuat pengajaknya, hidupnya hawa itu dalam diri seseorang membingungkan, membuat orang tidak sadar kadang bahwa pendorongnya dia ini dalam kebaikan bukan sesuai tuntunan, tapi mengikuti hawa nafsu. Tapi banyak orang yang mengaku bahwa ajakan dari dirinya ini
dorongan dari dirinya bukan hawa nafsu, tapi sesuai dengan tuntunan agama atau syariat. Mereka tertipu dengan perbuatannya. Dibuat dia untuk sholat, dibuat dia untuk puasa, dibuat dia untuk qiyamul lail, dibuat dia untuk membaca Al-Quran, dibuat dia untuk bersedekah, kebaikan. Nah. Tapi yang membuat dia melakukan ini kadang orang nggak sadar. Yang mendorong dia melakukannya ini kadang orang lalai, lupa. Tertipu dengan perbuatannya, lupa pendorongnya. Dia anggap perbuatannya baik, sholat, puasa, sedekah, membaca Al-Quran, ini dan itu. Tapi yang mendorong dia melakukan terlupakan. Siapa melupakan? Hawa nafsu. Hawa nafsu ini mendorong dia untuk melakukan kebaikan, tapi bukan untuk meningkatkan kedudukannya, tapi menjatuhkan. Kenapa? Ketika dorongan hawa nafsu yang membangkitkan kita untuk melakukan kebaikan itu, yang kita dapat itu bukan tawadhu, rendah hati, bukan yang kita dapat itu menjadi orang yang selalu introspeksi diri, ya, dan yang lain sebagainya. Justru apa? Sombong, bangga diri, dan yang lain sebagainya. Merasa hebat, merasa mulia dibandingkan yang lain. Tapi dia nggak sadar karena dia fokus dan terlena dengan apa yang dia perbuat, apa yang diajak untuk dikerjakan oleh hawa nafsu. Kamu ini melakukan ini karena itu, ngawur. Saya ini tujuan saya mengisi waktu luang. Seakan-akan yang membangkitkan dia adalah sesuai dengan tuntunan, tapi sebetulnya hawa nafsu. Hawa nafsu saja. Nah, orang yang seperti ini mengira bahwa dia berada dalam kebenaran, padahal yang membangkitkan dan yang mendorong dia itu dalam membuat dia sesat dan menyesatkan. Karena di situ dia menjadi apa? Abdu hawa, menjadi budak hawa nafsunya. Nah, sehingga dia mengira bahwa hawa nafsu tadi itu mengajak dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan tuntunan agama secara zahirnya, tapi secara batin dia mengikuti hawa nafsunya. Nah, dan orang yang mengikuti hawa nafsu bukan orang yang mendapatkan petunjuk, hidayah, ngerti jalan sehingga bisa sampai. Justru orang yang mengikuti hawa nafsu itu orang yang tersesat, nggak mungkin sampai pada tujuannya. Ya, sesuai yang difirmankan oleh Allah dalam ayat Al-Quran, wa man adallu mimman ittaba'a hawahu wa ghairi hudam minallahi innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Orang yang disesatkan dengan mengikuti hawa nafsunya, tanpa petunjuk dari Allah, bahwa orang tersebut itu nggak akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Lah inilah kedudukan apa? Kedudukan orang yang mengikuti hawa nafsu. Agamanya, ketaatannya, kebaikannya mengikuti selera nafsunya. Jadi dia melakukan ketaatan, kebaikan mengikuti selera nafsunya. Oh, saya tidak senang di situ. Saya senangnya di sini. Kenapa? Tidak ada alasan.
Mungkin alasannya karena apa? Ketidakcocokan nafsu. Walaupun misalnya yang di sini lebih bagus, yang di sini lebih baik, tapi karena ketidakcocokan nafsu dia tinggalkan. Mengikuti, nah ini mengikuti selera nafsunya ini. Jadi agama ngikuti selera nafsunya. Lah bagaimana dia bisa beruntung? Dengan ilmu yang dia dapatkan? Nggak akan. Oh dia mendapatkannya aja atau menghadirinya aja dengan selera nafsunya, nggak akan mendapatkan keberuntungan dia, tidak akan mendapatkan kesuksesan. Nah, di situ orang kalau sudah seperti itu melihat kebenaran batil, melihat batil hak, melakukan kebaikan, ketaatan, ketika mengikuti selera nafsunya, yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Nah, jadi yang sesuai dengan selera nafsunya, yang dia ada di situ, melihat kebenaran dari yang tidak selera dengannya, maka dia akan mengatakan salah, walaupun benar. Dan bisa kita lihat sekarang di dalam ormas-ormas, ngikuti apa? Selera nafsunya. Ketika berbeda warnanya, berbeda pakaiannya, walaupun benar dianggap salah. Bahkan fatalnya semua dari situ salah. Bukan lisan ucapannya, bukan ucapannya, lisan halnya itu menyatakan semua yang dari A salah, semua yang dari B benar. Sampai terkadang ucapannya itu ngawur dan dianggap benar. Kalau tidak di dalam hal, tidak di sini, tidak bisa masuk surga. Ada Tuhan baru ini. Yang menentukan surga Allah. Ada yang lain? Ada yang lain menentukan surga? Dalam akidah ahli sunnah wal jamaah yang menentukan surga adalah Allah. Tapi dari ucapannya siapa itu? Keluar dari ucapannya siapa? Yang tidak ada di loh. Tapi dianggap oleh kelompoknya benar. Karena apa? Seleranya. Yang kelompok satunya pun juga sama. Semua yang dianggap dari ini bid'ah. Semua yang dianggap ini menyesatkan. Dan semuanya di neraka. Tuhan lagi. Jadi sama-sama Tuhannya nanti akhirnya. Ini kan apa? Mengikuti seleranya. Yang hak dibilang salah, yang salah dibilang benar. Ayo coba katakan, Acung, sampai enggak boleh ngomong seperti itu. Ayo coba. Dihujat habis-habisan sama. Dipereteli mulai ujung rambut sampai kaki. Duh. Sehingga melihat yang hak salah. Yang menegur, yang mengingatkan dibilang salah. Yang salah dianggap oleh mereka semuanya benar. Itulah bahayanya kalau agama mengikuti selera. Jadi kalau kita mau belajar, mau melakukan kebaikan, ketaatan, itu bukan ngikuti selera. Apa yang diajarkan itu sesuai, walaupun selera kita tidak cocok dengan yang menyampaikan, maka kalau benar katakan itu benar, kalau salah katakan itu adalah salah. Tapi kalau kita sudah melihat mengikuti lewat selera, maka walaupun benar kita akan kita katakan dia salah. Dari awal sampai akhir benar semua kita ngomong salah.
nggak sesuai, nggak tepat, nggak pas, ini A, I, U dan yang lain sebagainya. Ya. Ini menganggap yang benar hanya dari dia atau hanya dari mereka, yang dari lainnya salah. Sehingga dikatakan oleh Sayyid Umar Al-Jailani, keadaan seperti ini itu terjadi bukan hanya kepada orang awam, bahkan kepada orang-orang yang sergap istiqomah dalam beribadah, dari sholat, dari puasa, daripada zikir dan yang lain sebagainya. Akan tetapi mereka tidak tunduk kepada kebenaran dan tidak kembali merujuk kepada kebenaran, mengikuti hawa nafsunya dan syahwatnya. Lah itulah kelompok orang-orang yang dicela oleh Allah dalam ayat Al-Quran. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Orang yang hawa nafsunya dijadikan Tuhannya, seleranya yang diikuti, padahal mestinya yang dijadikan Tuhan itu adalah Allah. Kita melakukan sesuai dengan yang diinginkan Allah. Ini enggak, melakukan sesuai yang diinginkan hawa nafsunya. Berarti Tuhannya dia adalah hawa nafsu. Ilmunya nggak kepake. Ilmunya dilupakan, ditinggalkan. Nah, karena orang-orang yang sudah mengikuti hawa nafsu itu ilmunya seperti orang nggak punya ilmu, seperti orang yang nggak sadar, lupa ingatan. Lah kalau sudah seperti itu, telinganya, hatinya, kemudian matanya ditutup oleh Allah, dibuntu, telinganya dibuntu, matanya seperti orang buta, hatinya dikunci. Kenapa? Yang dijadikan panutannya yaitu yang dilakukannya adalah mengikuti hawa nafsunya. Nah, karena itu ajakan kepada kebenaran itu ajakan yang mengajak kepada Allah, ya, kepada agama, mengamalkan ilmunya, mengamalkan ajakannya, tidak mengikuti hawa nafsunya. Ini ajakan yang benar. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Orang yang berkata perkataan yang baik, daripada siapa? Daripada orang-orang yang mengajak untuk dekat kepada Allah. Yang mengajak itu bukan hanya mengajak, tapi dia juga beramal soleh. Kemudian dia adalah menjadi orang yang melakukan itu karena Allah, tidak karena yang lain. Lah ini ajakan yang baik. Lah kalau digambarkan pengajak kepada kebenaran sesuai dengan tuntunan itu memiliki 4 perangai. Yang pertama, mengajak kepada Allah, untuk beriman dengannya, melakukan perintahnya. Yang kedua, orang yang mengajak itu mengamalkan ajakannya. Jadi bukan orang yang disuruh melakukannya tapi dia tidak, tapi dia juga melakukan apa yang dia ajak orang lain untuk melakukannya. Ya, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian yang keempat, menjadikan agama Islam agama yang diyakini,
ikhlas dalam menjalankan apapun perintah yang Allah perintahkan di dalamnya. Yang keempat, tidak khawatir dengan ajakannya itu celahan orang yang mencela atau larangan orang yang melarang, mencegah. Dia akan terus melakukannya. Nah, jadi kita harus mereksa. Kita harus mereksa. Sekarang kita melakukan ini, siapa yang mengajak? Jangan sampai kita tertipu. Kita semangat melakukan itu semuanya, ternyata yang mendorong kita untuk melakukan nafsu. Sia-sia apa yang kita lakukan akhirnya. Nah, kita harus lihat, ngoreksi. Kenapa saya nggak mau? Kenapa saya kok datang? Kenapa kok saya seperti ini? Nah, itu harus kita periksa agar benar-benar apa yang kita lakukan ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau sudah sesuai, kita akan melihat kebenaran itu kebenaran, salah itu adalah salah dari siapapun. Enggak nanti akhirnya timbul apa? Timbul fanatik. Kalau benar dari dia atau kelompoknya dibilang benar, kalau salah dibilang benar. Dari orang lain kalau benar dianggap salah, apalagi salahnya. Lah itu kenapa? Karena ia melakukan segala sesuatunya mengikuti selera nafsunya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sedangkan ilmu itu tidak semestinya, atau ibadah tidak semestinya kecuali semuanya itu dari Allah. Kita diberi oleh Allah dan kita kembalikan pemberian itu kepada Allah. Jadi yang mengajak bukan nafsu tapi adalah perintahnya Allah, seruannya Allah. Nah, yang muncul, yang timbul, yang berbuah dari kita semuanya bagus-bagus. Nah, sekarang kan enggak, buahnya itu bosok kabeh. Buahnya itu enggak ada yang benar semuanya. Kenapa? Bibitnya, siramannya itu semuanya dari kotoran, dari comberan. Bagus ilmunya itu Al-Quran, hadis, ilmunya bersanad, bersambung dari guru ke guru. Akan tetapi karena didorong, dikendarai oleh nafsu, maka hasilnya nggak bagus. Menghujat sana, menghujat sini, mencaci sana, mencaci sini, kebenaran dari sana dibilang salah, dari dirinya dibilang benar, melarang orang untuk A, I, U dan yang lain sebagainya. Nah, ini kenapa? Karena itu tadi, ditunggangi, dikendari oleh nafsu. Nah, segala sesuatu itu kalau sudah ditunggangi, bukan tujuan Allah dan semisalnya, pasti rusak. Apapun itu, sholat. Apa yang mendorong kita sholat? Ingin dipuji, ingin dibilang baik. Percuma, rusak sudah. Sedikit aja rusak, apalagi besar, banyak. Membaca Al-Quran juga gitu. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu semoga yang membangkitkan kita untuk melakukan kebaikan, ketaatan adalah apa yang menjadi tugas kita dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.